Pelamonia. Perkenalkan, nama saya Serda Kuatisma sebagai host di podcast Sahabat Pelamonia, di mana podcast ini membahas tentang perihal edukasi kepada masyarakat dan TNI untuk informasi kesehatan dan informasi rumah sakit. Di mana tema podcast kita hari ini yaitu puasa sehat dan bugar, bebas bau mulut dan napas segar. Dan tentu saja mari kita sambut narasumber kita yaitu Kapten CKM Dr. Gigi Raden Hadito Satrio, Master Kedokteran Klinik, Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial. Ya, selamat pagi semua buat sahabat Pelamonia. Tetap semangat, puasa segar. Izin dok untuk sebelum kita berangkat ke inti topik tema kita hari ini yaitu puasa sehat dan bugar. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke sahabat Pelamonia, izin dok. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya adalah Dr. Gigi Hadito Satrio, Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, Magister Kedokteran Klinik. Saya adalah dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial di Rumah Sakit Pelamonia. Saat ini saya sudah berdinas di Pelamonia kurang lebih sekitar hampir 5 tahun ya. Jadi ya mungkin itu dari saya. Siap, izin dok. Baik, izin dok, sesuai tema kita hari ini puasa sehat. Mungkin ada tips dari dokter bagaimana cara untuk puasa sehat itu, izin dok. Jadi tentu saja puasa ini adalah salah satu kewajiban, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, kita harus tetap melaksanakan. Dan salah satu tips untuk menjaga kebugaran saat kita berpuasa adalah tentu saja harus dengan sahur. Sahur itu pun bukan dengan sembarangan sahur ya, jadi kita harus berkonsumsi ya minimal dengan nutrisi dan asupan gizi yang cukup. Contohnya ya, kalau kita mengenal selama ini kan ya makanan 4 sehat sempurna, 4 sehat 5 sempurna harus tetap dipenuhi ya. Jadi tentu saja kalau bisa sahur kita dengan yang manis, boleh yang manis ya. Kemudian dengan makanan yang berserat tinggi, kemudian dilengkapi dengan nutrisi-nutrisi kalori dan protein yang tinggi, bisa ditambahkan dengan susu. Seperti itu. Dan jangan lupa setelah sahur lengkapi juga dengan buah-buahan. Izin dok, biasanya pada saat kita berpuasa seperti hari ini ya dok, biasanya itu bau mulut itu biasa kadang menyengat, izin dok. Tidak seperti hari-hari biasanya itu, izin dok. Jadi kan begini, jadi dalam kondisi puasa itu sebetulnya setelah kita bersahur itu kan memang kita anjurkan untuk selalu menyikat gigi ya, membersihkan gigi. Jadi sebetulnya sikat gigi itu bukan pada saat kita mandi saja, harusnya itu setelah kita mengkonsumsi makanan, terutama saat kita mau puasa. Setelah kita makan ya kita harus membersihkan gigi kita. Karena apa? Setelah kita makan itu kondisi dalam rongga mulut itu akan cenderung lebih asam, sehingga kondisi mulut yang cenderung asam ditambah dengan kita berpuasa. Dalam kondisi puasa kita tidak mengonsumsi air putih ya, tidak mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu yang cukup lama, mulut akan dalam kondisi yang cukup kering. Sehingga dalam kondisi yang kering itu mulut, kondisi dalam rongga mulut itu akan menjadi lebih asam, sehingga itu bisa menimbulkan bau mulut. Siap. Baik dok, bagaimana sih menurut dokter cara untuk supaya bau kita terhindar dari bau mulut itu dok? Ya, tentu. Jadi itu tadi ya, seperti saya sampaikan, kita harus mengubah kebiasaan. Karena selama ini mungkin kebanyakan masyarakat lebih mengenal sikat gigi itu saat kita mandi, biasanya. Nah itu harus dirubah. Sebetulnya pola kita menyikat gigi itu adalah pagi setelah kita makan, sarapan ya, dan malam sebelum tidur. Itu minimal yang harus dikerjakan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua tentu kita hindari zat-zat yang bisa menimbulkan bau mulut. Contohnya biasanya pada perokok ya, nikotin. Nah itu nikotin itu juga bisa menimbulkan bau mulut yang enggak sedap. Kemudian yang ketiga adalah ya kita harus menjaga kebersihan rongga mulut dengan memeriksakan secara teratur ke dokter gigi. Karena
bau mulut itu sendiri sebetulnya ada dua penyebab, ya, bisa dari faktor sistemik maupun faktor lokal, kondisi rongga mulut kita sendiri. Contoh dari penyakit sistemik misalkan pada pasien-pasien dengan diabetes, ya, jadi pasien dengan diabetes itu biasanya bau mulutnya cenderung seperti bau alkohol. Jadi ada bau khas pada pasien diabetes, sehingga itu juga menimbulkan bau mulut. Pasien-pasien dengan kelainan sistemik seperti gagal ginjal, mungkin itu dia juga bisa menimbulkan bau mulut, ya, bau khas amonia seperti itu. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan GERD, ya, sama gigi, nah itu baunya cenderung lebih asam. Nah itu selain faktor sistemik, kemudian ada lagi faktor lokal. Dan faktor lokal ini banyak sekali orang yang mungkin sering melewatkan. Jadi contoh faktor lokal itu yang sering kali terjadi adalah banyaknya gigi berlubang. Adanya gigi berlubang itu di situ akan terjadi zat-zat dan gas-gas gangren hasil dari produksi dari bakteri yang ada di karies gigi tersebut, sehingga itu tentu saja akan menimbulkan bau mulut dan meningkatkan keasaman di rongga mulut, sehingga bau mulut jelas akan lebih meningkat. Kemudian yang kedua, kondisi dari plak dan karang gigi. Plak itu adalah sisa makanan dan kemudian untuk karang gigi ini yang cukup berbahaya. Karang gigi inilah yang seringkali mengakibatkan gigi itu menjadi kropos, karena dia itu adalah sarang buat bakteri, ya. Jadi tempat bakteri bertumbuh di dalam rongga mulut, sehingga memicu memicu hasil yang menciptakan zat asam di situ, sehingga itu membuat jaringan gigi di sekitarnya menjadi rapuh, dan tentu saja ini juga berpotensi menimbulkan menjadi bau mulut. Jadi selain itu kemudian ada banyak keradangan, ya, contoh keradangan itu keradangan gusi misalkan, gusinya gampang berdarah. Nah itu berarti artinya kemungkinan besar penderita itu mengalami gingivitis atau yang kita kenal dengan keradangan pada gusi. Jadi pada pasien-pasien dengan keradangan seperti ini, itu bau mulutnya juga akan menjadi khas, anyir, kan? Karena gusinya beradang, gampang berdarah, sehingga di situ sering terjadi perdarahan. Akhirnya darah itu kalau lama-lama dalam rongga mulut pasti baunya juga akan jadi tidak enak, gitu. Ya. Oh siap, izin dok. Dari tadi kan kita berbincang, mungkin ada rahasia yang bisa dok sampaikan kepada sahabat Pelamunia. Bagaimana sih rahasia napas segar itu, izin dok? Rahasia napas segar ya tentu saja ya itu tadi sedikit sudah saya singgung di awal. Jadi rubah pola cara kita menyikat gigi dan membersihkan rongga mulut kita. Jadi biasakan melakukan sikat gigi pada saat pagi setelah kita melakukan sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau kita bisa sambil kita gunakan obat-obat kumur yang banyak beredar sekarang, ya. Mouthwash itu kan banyak sekarang macamnya. Siap, dok. Ya, gunakan itu karena obat kumur itu sendiri ada beberapa yang memiliki khasiat yang anti plak, sehingga itu bisa membantu mengurangi dan mencegah pembentukan plak di sekitar gigi saat kita sudah mengkonsumsi makanan. Itu bisa kita gunakan paling tidak itu sekitar 3 kali sehari juga boleh, ya, kalau kita sempat bisa kita gunakan, dan itu digunakan setiap habis makan. Kemudian perbaiki cara menyikat gigi. Ya, kembali lagi ya, tidak hanya waktu, cara menyikat gigi ini kadang juga salah. Biasa orang menyikat gigi itu dengan digosok saja belakang. Nah, itu sebetulnya cara yang salah. Karena selain mengakibatkan abrasi pada gigi, abrasi itu pengikisan pada tepi-tepi gigi, sehingga nanti menimbulkan lubang dan bau ngilu, merasakan rasa ngilu. Nah itu mengakibatkan juga pembersihan yang tidak maksimal pada daerah gusi dan sekitar gigi. Jadi cara menyikat gigi yang betul adalah dari gusi ke gigi. Misalkan pada ramba, berarti kita harus gosok dari gusi ke gigi, bawa ke atas, putar begini. Dan yang atas juga diputar dari gusi atas ke gigi, seratnya diputar bawah ini. Untuk yang pola seperti ini hanya dilakukan pada
permukaan gigi yang atas. Jadi itu bisa kita lakukan, tapi yang di sekitar atas gigi. Nah, itu bisa gitu. Dan jangan lupa di bagian belakang gigi ini juga jangan sampai terlewat, karena di bagian belakang gigi daerah lingual, kalau kita istilah medis kita itu di daerah lingual, itulah yang paling sering terjadi penumpukan karang gigi. Plak dan karang gigi itu di situ. Karena apa? Di situ tempat bertumpuknya air liur dan sisa makanan di belakang lidah, di depan lidah, di bagian belakang gigi, di depan lidah. Di situ paling sering terbentuk plak dan karang gigi. Jadi itu juga jangan lupa, itu juga dilakukan penyikatan, sehingga itu akan meminimalisasi pembentukan karang gigi. Kemudian selalu periksakan gigi setiap 6 bulan sekali. Kenapa? Karena itu biasanya sudah mulai terbentuk yang saya sampaikan tadi, karang gigi, lain-lain lah, faktor lokal, mungkin ada yang lubang, itu juga harus segera ditambal, dirawat. Ada gigi impaksi. Nah, gigi impaksi ini sendiri sering kali menimbulkan keradangan. Keradangan yang sering terjadi pada gigi impaksi itu selain lubang pada gigi sebelah dan gigi impaksi itu sendiri, sering juga menimbulkan namanya infeksi perikoronitis. Infeksi perikoronitis ini adalah keradangan pada daerah gusi sekitar gigi impaksi. Karena di situ seringkali makanan terjebak atau terjadi food impacted. Sehingga itu juga memberikan dampak mengakibatkan bau mulut. Ya. Kemudian setelah itu hindari zat-zat yang dapat memicu bau mulut. Contohnya seperti saya sampaikan tadi, nikotin, rokok. Ya, kalau yang rokok ya kalau bisa dihindari ya. Ya kayaknya susah kalau buat perokok biasanya ya. Rokok susah ya. Diganti-ganti, mengurangi rokok ya. Kemudian kopi, teh itu juga bisa menimbulkan bau mulut ya. Tidak harus seperti kopi dan teh mungkin tidak bisa dihindari ya. Dan kalau saya misalkan kita tidak bisa menghindari itu, biasakan setelah kita mengkonsumsi kopi atau teh itu minimal kita bilas dengan air putih, karena supaya zat kafein atau zat dari teh itu sendiri yang pekat itu tidak menempel di gigi seperti itu. Ya. Jindok sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kepada sahabat Pelamonia, Jin. Ya, jadi buat semua sahabat Pelamonia selalu menjaga kesehatan ya, dan jangan lupa selalu periksakan gigi Anda dan kebersihan rongga mulut Anda, kesehatan rongga mulut Anda ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Oke, terima kasih Jindok. Terima kasih. Demikian podcast kita hari ini. Saya Serda Koatisma beserta narasumber saya Kapten JKM Dr. Raden Hadito Satrio, Master Kedokteran Klinik Spesialis Bedah Mulut dan Masilofesial, mengucapkan terima kasih.